Pak. Nah, misalnya 4 SD. Nah, berarti variabel Y-nya juga nanti akan diuji di kelas 4 SD, cuman di sekolahnya sekolah Sinta. Ya kan? Ini 4 SD di SD apa sih, Bu Elis? SDN 1 Cidahu, Pak. SDN 1 Cidahu. Kalau Sinta sekolahnya apa? MI Al Mubarokah, Pak. Kelas berapa kemarin? Kemarin kelas 5, Pak. Kelas 5. Oke, nggak apa-apa. Karena ini dua-duanya gini aja, ini jadi kelas 4 dan kelas 5, ini jadi kelasnya kelas tinggi, gitu aja nyebutnya. Jadi hubungan cara mengajar guru dengan perhatian orang tua murid kelas tinggi SD dan MI. Gitu. Ini Al Mubarokah ini di mana sih? Cilengsi, Pak. Ya Kabupaten Cidahu masih masuk Bogor apa Sukabumi ini? Sukabumi, Pak. Oh, wow. Penelitiannya jadi luas banget. Tapi nggak apa-apa, artinya ada 2 wilayah yang direpresentasikan, kelas tinggi wilayah Bogor dan Sukabumi. Gitu aja. Kan? Artinya hubungan cara mengajar guru dengan perhatian orang tua di sekolah dasar, kelas tinggi SD wilayah Bogor dan Sukabumi. Nah, judulnya jadi panjang. Tapi itu judulnya. Gitu. Nah, nanti kan udah ambil nih Bu Elis nih variabel X-nya. Nah, Bu Elis minta tolong variabel Y-nya diambil lagi, minta instrumennya sama Sinta. Bu Elis ngambil data lagi. Karena ini kan datanya masih ada kan Bu Elis kan? Udah Masih, dicari, Pak. udah dicari validnya kan? Validnya berapa? Belum, Pak. Kubrak. Udah sih. Kalau validnya udah, kalau diagram yang apa yang melengkung-melengkung itu ya? Iya. Belum, Pak. Ya udah yang penting kan ada validnya. Ya sudah, validnya sudah, Pak. Nah, nanti cari yang Y. Instrumennya kan tinggal minta. Nah, nanti Bu Elis juga akan diminta oleh Sinta. Nah, Sinta wajib minta. Instrumennya Bu Elis tentang cara mengajar guru, Sinta harus berikan ke kelas 5 MI. Gitu. Jadi, masing-masing akan bekerja untuk mencari data instrumen yang belum dibagi. Nah, jadi harus dikejar nih. Mumpung masih sekolah meskipun UAS, ya enggak? Apa udahan Sudah UASnya? selesai, Pak. Udah Sudah selesai? selesai, Pak. Ya bisa minta tolong kan ke muridnya suruh datang. Bingung. Bisa, Pak, bisa. Iya, kejar. Jadi dikejar. Jadi nanti datanya ini masing-masing punya. Nanti Bu Elis bikin data SPSS-nya, Sinta bikin data SPSS-nya, tapi masing-masing 2 variabel. Lalu karena ini kajian 2 wilayah, itu ada SPSS yang gabungan, ada SPSS sendiri. Gitu. Artinya SPSS XY di Cidahu bagaimana? XY di MI bagaimana? Gitu. Sehingga nanti kesimpulannya apa? Oh, ternyata setelah dilakukan penelitian, keduanya memiliki hubungannya seperti apa? Apakah hubungannya baik atau tinggi atau erat ya, atau hubungannya atau tidak ada hubungan? Itu seperti itu.
Nah, lalu kekuatan hubungannya berapa berapa persen? Apa keterikatannya? Kalau tidak ada hubungan kan jelas tidak terikat. Nggak ada hubungannya cara ngajar guru sama pandangan perhatian orang tua untuk murid gitu. Ini kan dalam konteks belajar dua-duanya. Nanti kaitannya begini, mungkin bukan hanya sekedar cara ngajar guru ya, biar nyambung ya. Kan ini penelitiannya kepada siswa, itu sebetulnya melihatnya adalah untuk variabel cara mengajar guru, Bu Elis sama Sinta nanti menulisnya adalah bukan sekedar cara mengajar guru, yaitu mengenai pandangan atas strategi pembelajaran oleh guru dan dan pandangan atas perhatian orang tua dalam pembelajaran siswa tersebut gitu, yaitu siswa di SD Cidahu dan siswa di MI Al Mubarokah. Jadi harus mencari keterkaitan satu sama lain dengan variabel yang ada. Itu seperti itu. Ini tantangannya adalah kenapa? Karena tiba-tiba karena berkelompok nggak tahu nggak tahu petugasannya apa, tiba-tiba kok jadi judul yang aneh. Kalau dicari ini pasti nggak sama. Nggak ada judul yang model begini. Makanya sebelum mencari pengaruh, cari dulu ada hubungannya apa enggak. Ini konsekuensi nih. Karena udah saya sama ini, ada sama saya ini, tiba-tiba judulnya aneh gitu kan. Untuk konsekuensi. Sampai di sini Bu Elis sama Sinta aman? Bapak, aku mau tanya dulu deh. Ya. Jadi nanti bikin angket baru ya Pak, yang judulnya ini, yang keterkaitan ini? Enggak Atau bikin. angket Bu Elis tukar ke aku? Iya, tukar ke kamu. Oh, jadi nggak perlu bikin angket baru ya Pak? Enggak, kan saling tukar. Oh iya. Saling tukar Jadi aja. punya Bu Elis diujikan di aku, punya aku diujikan di Bu Elis gitu ya Pak? Iya, nanti datanya digabungin. Oh iya, baik Pak. Kita masih ada lah minggu depan lagi lah bagaimana cara penggabungan data. Gitu. Makanya sekarang betul-betul langsung secara teknis silakan saling tukar-tukaran file doc-nya, file Word-nya. Nih angketnya gimana. Terus besok kan masih ada ya, hari Jumat masih ada anak-anak. Suruh mereka datang isi. Gitu. Insya Allah semua pusing lah. Bapak maaf Pak, Ya, sampelnya itu minimal gimana Pak? Berapa anak gitu maksudnya? Kan mungkin harus sama ya, enggak harus. jumlahnya maksudnya? Enggak harus. Yang penting kelas 4 aja. Satu Berarti kelas ya kalau dua-duanya kelas 4 ya Pak? bilang. Gimana Bu Elis? Dua-duanya kelas 4 gimana? Berarti di Ayu misalkan di tes di kelas 4, aku juga di kelas 4 gitu ya? Enggak, kalau Bu Elis tujuannya di kelas 4, kalau Sintayut Oh iya. tujuannya di kelas 5. Itulah yang saya sebut kelas tinggi. Kenapa kelas 6 tidak ada? Ya udah lulus lah. Oh iya Pak. Makanya sebutannya kelas tinggi. Kelas tinggi yang ada sekarang kan kelas ini, kelas apa namanya? 45 aja. Gitu. Nanti akan kelihatan nih di kelas tinggi itu kelas 4-nya diwakili oleh Sukabumi, kelas 5-nya diwakili oleh Cilengsi gitu. Nah, nanti akan kelihatan
variabel ini berkaitan atau enggak di kedua wilayah. Atau nanti secara parsial. Secara parsial bagaimana maksudnya? Apakah secara parsial? Tapi kalau misalkan parsial tuh udah rumit banget lah. Nanti kita gabungin dulu. Ini hasilnya apa, semua pindahin ke SPSS ya. Semua udah bisa input data kan di SPSS. Masukin lagi Iya, Pak. SPSS, diuji validitas lagi di masing-masing. Nanti disatuin. Data X-nya nanti gini, tukeran caranya. Bu Elis dikonversi dulu Y-nya, nanti kirim yang Y-nya ke Sinta untuk dilakukan SPSS. Bu Elis ngurus yang X. Nah, data X yang dari Sinta, Sinta kasih ke Bu Elis. Gitu, supaya Bu Elis bisa ngitung X-nya. Nah, itu kan masih nanti X-nya dicari, validnya berapa, yang Y oleh Bu Elis, yang Y-nya cari validnya berapa oleh Sinta. Nanti akan ketemu hasil reliabilitasnya. Nah, nanti keduanya digabungin dalam satu file. XY namanya. Kan pertama file SPSS untuk X saja. Yang kedua SPSS untuk Y saja. Berikutnya SPSS untuk X dan Y. Nanti akan kelihatan di X dan Y itu ya, apakah nih X sama ini kan satu file, di sini ada X namanya. Nah, XY itu nanti akan kelihatan nilai hubungannya berapa. Kan mencari hubungan tuh sama aja Bu Elis mencari yang namanya linearitas. Nah, nilai linearitasnya berapa? Lalu sig-nya ada berapa? Gitu. Apakah signifikannya kurang dari 0,05 atau di atas 0,05? Nah, nanti kan, tapi kedua-duanya harus normal. Artinya syarat datanya ketika di XY ini, ketika XY digabungkan sebelum mencari linearitas, maka ada uji syarat. Uji syaratnya pakai namanya normalitas. Normalitas datanya normal. Normal itu apa? Lebih dari 0,05. Maka bisa dicari linearitasnya. Tapi kalau datanya nggak normal, linearitasnya pasti nggak dapet. Nah, itulah kesulitannya di statistik. Kita mah mungkin sekedar ngitung mah gampang ya, tapi ketika hasilnya tidak normal, wah itu nggak bisa berlanjut. Malah akan ambil data lagi. Itu kejadian loh di bimbingan yang bimbingan dosen yang lain. Tapi nanyanya ke saya, Pak, hasil saya seperti ini. Ini saya ini deh, saya sambil buka nih. Share screen. Rina. Nah, kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, begini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kita lihat di sini. Dia ada dua variabel. Media visual sama kemampuan menulis. Dilihat datanya normal apa enggak. Bagaimana lihat data normal atau enggak? Yaitu masing-masing di variabel itu kan ada, tolong perhatikan di kolom Kolmogorov-Smirnov. Ya, udah. Lihat bagian DF. DF itu artinya
jumlah responden yang dia ambil. Ya, atau derajat kebebasan. Sig-nya 0,30 dan 0,000. Maknanya apa? Normalitas itu kalau nilai sig dalam Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Nah, 0,03 itu besar apa kurang atau lebih besar? Kurang, Pak. Nah, Kurang, kalau Pak. kurang berarti data tidak normal. Apalagi yang 0,00, ya kan? Nah, yang seperti ini data tidak normal nggak bisa berlanjut. Gitu. Dia panik, Pak. Jadi gimana, Pak? Ya jelas. Kenapa? Saya kasih tahu ke dia, kalau data kamu hanya 25 orang, itu sangat ajaib kalau datanya normal. Minimal itu 31. Ini buat jadi catatan pribadi ya. Ini banyak sekali nggak yang kelewat itu. Oh, nelitinya satu kelas aja. Jangan. Lihat orangnya. Kalau kuantitatif tuh ada berapa. Kalau supaya kamu berhasil dalam penelitian, maka respondennya sekurang-kurangnya 31. Kalau 30 itu udah masuk ambang batas. Bisa berhasil, bisa enggak. Nah, lebih dari 31 itu lebih bagus. Nanti lihat datanya normal. Kalau misalkan setelah 31 datanya masih nggak normal, berarti dalam pengerjaannya responden tuh ada yang tipu-tipu. Paham nggak tipu-tipu? Boleh nyontek sama temen, bukan jawaban dia sendiri. Gitu. Nah, dengan begini, kalau normalitasnya tidak dipenuhi, maka tidak bisa berlanjut. Tidak bisa mencari hubungan. Gitu. Nah, ini jangan sampai ini begini. Nah, setelahnya dicari hubungannya berapa. Nah, di sini kekuatannya dilihat. Kan variabel X-nya namanya media visual. Variabel Y-nya namanya kemampuan menulis. Yang kamu lihat adalah, ini kalau ini kelihatan kan ya? Ini mau saya kelihatan nggak mau saya? Kelihatan, Pak. Nah, yang dicari ini linearitas sama. Tapi sig-nya harus kurang dari 0,05. Beda ya? Kebalikannya beda ya? Ya, normalitas harus lebih besar, linearitas harus apa? Harus lebih kecil. Nah, berapa besarannya atau koefisien hubungannya berapa? Yaitu sebesar 1 titik atau 1,016. Ya, itulah besaran hubungannya. Nanti besaran hubungannya itu untuk 1016 itu termasuk kategori memiliki apa namanya? Memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan tergantung dari T hitungnya. Ini kan T hitungnya 1,016. Apabila 1,016 itu lebih besar dari T tabel, maka apa hasilnya? Yaitu ada hubungan. Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada hubungan. Lalu signifikan. Apabila signifikannya lebih besar dari 0,05, maka
tidak signifikan. Apabila signifikan kurang dari 0,05, maka signifikan. Dengan kata lain disimpulkan, ini seumpama hasilnya seperti ini, tapi teh hitungnya saya tidak tahu ya. Teh hitungnya tahu, tapi teh tabelnya tidak tahu. Kenapa? Teh tabel itu dihitung berdasarkan tabelnya. Artinya dilihat dari apa? Bentar ya. Nah, lanjut ya. Nah, artinya kesimpulannya bagaimana? Nah, seumpama teh hitung lebih besar dari teh tabel, ya, ini misalnya ya jawabannya adalah teh hitung lebih besar dari teh tabel. Lalu nilai di sinilah nilainya positif, ya, berdasarkan hitungan ini. Karena bukan -1, tapi +1, maka kesimpulannya terdapat hubungan positif antara variabel X dan Y secara tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena sig-nya lebih besar dari 0,05. Nah, itulah hasilnya. Oke? Ada yang garuk-garuk kepala, pusing mungkin? Bapak Ya. mau ngulang yang tentang normalitas dan linearitas. Tadi kan mau konfirmasi aja, Pak. Kalau normalitas itu dikatakan normal apabila datanya itu lebih besar dari 0,05. Gitu bukan, Betul. Pak? Nah, kalau linearitas bisa dikatakan linear atau berhubungan jika data kurang dari 0,05. Itu yang signifikannya, bukan gini. Yang disebut linearitas itu ada 2 syarat. Oh iya iya. Kalau yang tadi, kalau yang normalitas dari signifikannya doang. Oke. Kado syaratnya nanti akan ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya disebut signifikan apabila kurang dari 0,05. Tapi kalau tidak signifikan, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, 0,315 itu disebut signifikan atau tidak signifikan? Kurang dari 0,05 signifikan. 0,315 itu kurang atau lebih besar? Oh, lebih besar, Pak. Berarti? Lebih besar, Pak. Berarti tidak signifikan. Iya. Lalu ada teh hitung. Ini saya nggak dikasih tahu nih dia teh hitungnya dihitung pakai responden berapa. Karena kalau mencari teh hitung itu ada tabel respondennya. Tapi seingat saya udah ada ini deh, ada Excel dari orang mana ya. Nah, ini kalau nggak salah membantu ya. Ini cari tabel F. Ini tabel F ini. Harus ada tabel T. Bisa cari di online sebetulnya. Tabel T. Excel. Ini aja tabel T online.
Nah, ini bisa pakai yang online. Nah, ini kan ada degrees of freedom kan. Degrees of freedom itu yang ini loh. Nah, ini kan significance levelnya pakai 0,05 gitu kan. Terus degrees of freedom-nya berapa? Kalau misalkan tadi disebutnya respondennya ada 25, maka tulis 25. Tapi kalau misalkan respondennya, dia kan saya suruh nambah, tapi hasilnya saya nggak tahu yang terakhir berapa. Misalkan dia nyarinya 30, misal. Dikalkulate. Nah, inilah yang disebut signifikannya. Nah, sekarang kalau jawaban dia adalah misalnya kita anggapnya ini ya. Anggapnya ini nih. Di respondennya ada 30. Ya, respondennya ada 30. Degrees of freedom-nya berapa? Degrees of freedom-nya yaitu gini. Degrees of freedom itu biasanya responden dikurang 2. Ya, responden dikurang 2. Kalau misal respondennya ada 30, maka kamu tulisnya 28. Nah, ini hasilnya seperti ini, 1,7011. Kita lihat di hasil dia. Ini 1,16. Saya munculkan keduanya. 1,016 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,701? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Oh, mohon maaf. Kecil. Yang dilihat kalau 0,05 yang dilihat yang atas ya. 2,08. Sorry. Kalau yang ini yang one tail ini biasanya kalau significance levelnya dijadikan 0,01 ya. Karena kita nulisnya 0,05 di sini. Kita patokannya yang ini yang bawah. 2,0484. 2 sama 1 lebih besar 2. Maka T hitung 1,016 kurang dari 2,0484. Maka hasilnya tidak ada hubungan. Sampai situ bisa dipahami? Kalau misalkan dia ada 50 orang, berarti ada 50 kurang 2 sama dengan 48. Calculate. Nah, ini segini. Nah, ini saya nggak tahu nih dia berapa nih respondennya. Oke. Nah, ini ada juga T-tabelnya menggunakan PDF. T-tabel PDF. Nah, kalau pakai T-tabel PDF itu bisa ditelusuri oleh kamu. Nah, betul nggak sih? Nah, ini kan yang one tail, apa yang ini two tail 0,05 berarti di sini kan? 0,05. Nah, di sini nih 0,05. Ini degree of freedom berapa? Misalnya tadi 25 atau 30 ke 28. Ditarik nih yang ini nih, saya kunci nih yang ini nih. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke 6. Kita tarik ke sini 6. Misalnya tadi 30, di 28 kita lihatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,701. Bentar, 2048. Oh, yang two-tailnya 0,05 nih dia. Two-tailnya 0,05. Nah, ke-7 berarti. 2,048. Cocok. Gitu loh. Sampai situ bisa dipahami? Berarti kita harus lihat ini lagi ya, Pak. Apa namanya? T-tabelnya gitu. Iya, kan gini. Kita lihatnya gini. Ini tadinya. Tadi kan 28 ya.
28. Calculate. 2,048, ya kan? Ini yang tutel. Kenapa tutel? Lihat tutel. Nih di sini tutel 0,05 yang mana? Oh, di sini. 1 2 3 4 5 6. Ini yang ketujuh. Terus dilihat DF-nya tadi 28. Tarik di sini. Nah, 2,048 hasilnya sama dengan 2,048. Ya, gitu. Jadi yang dipakai itu yang ini. Nah, adapun kuantelnya 1,701. 1,701 itu berapa? Ah, itu yaitu 0,1. Maksudnya apa? Ini derajat confidence-nya. Kalau yang 0,05 itu kan errornya dianggap 5%. Kalau yang 0,1 errornya 10%. Yang paling baik yang mana? Yang errornya 95%. Kenapa? Karena mendekati sempurna. Ya artinya kalau misalkan mau berani lagi sampai ke sini. 99,9%. Biar kayak iklan ketombe. Iklan sampo. Yang membasmi ketombe. Bukan iklan ketombe yang membasmi sampo. Oke. Boleh pakai website. Boleh pakai PDF. Terserah. Tapi dilihat DF ini adalah jumlah responden dikurang 2. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Wih, mantap. Bapak mau tanya, Apa? waktu yang kuesionernya kan kalau punya Nisa dikasihnya kelas 6 ya Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Anissa, kalau customnya udah nggak ada, mendingan pindah kelas Anissa. Kan kamu sambil ngasih yang ini. Soalnya kalau Balikan lagi kelas gitu, 6, Pak. iya nggak apa-apa. Daripada repot, orang udah lulus, masa diminta lagi. Iya Pak. Insya Allah mah nggak menyusahkan karena pada dasarnya atau samakan dengan ini dengan partner kamu siapa Anissa? Kanovi. Ya, Novi kelas berapa? Kelas 5, Pak. Nah, udah berarti ke Anissa di kelas 5 gitu. Jadi bukan di kelas tinggi namanya, tapi kelas 5. Beda ya kalau kasusnya Bu Eli sama Cinta Ayu itu kan karena dua-duanya punya ini dan datanya udah ada biar nggak berulang. Nah, karena kamu kondisinya adalah anaknya sudah nggak ada atau anaknya sudah tidak bisa memungkinkan lagi karena harus lulus dan pindah sekolah ke jenjang berikutnya, maka terpaksa kamu mengikuti partner. Begitu. Oke Pak. Ada lagi yang mau tanyain? Pusing deh sekarang. Gitu ya. Bukannya biasa ya sama saya pusing ya? Udah ngebul belum nih otak nih? Udah ada asap-asap gitu nggak? Ya, nggak ada asap, Pak. Saking ngebulnya. Asapnya habis. Asapnya habis. Oh, itu kalau asapnya habis berarti api semua. Supaya berasap, bakar gaji, taruh di atas kepala gitu kan. Taruh tuh gaji, taruh siap-siap tuh. Nah, gajinya siapa terserah lah. Jangan lupa kasih bumbu kecap. Nah. Apa Nop? Bapak, jadi intinya kita kan ini dari kuesioner masing-masing saling tukar-menukar gitu di data yang baru datanya kita ambil baru lagi. Kemudian kita gabung, kemudian kita ambil judul yang terbaru dari variabel X dan Y yang sudah kita tentukan ya Pak ya? Iya, berdasarkan
2X nih ya. Ini kalau karena 2X pasti judulnya sama, semua hubungan. Belum nyari pengaruh. Oke. Kayak tadi kan kalau sekarang kasus Anissa judulnya apa, Novia judulnya apa? Judulnya apa? Variabelnya apa? Anissa variabelnya apa? Novia variabelnya apa? Oh iya ya. Kalau Novi kemarin. Oh iya. Minat belajar, Pak. Novi minat belajar. Iya. Kalau Anissa? Multiple intelligency. Nah, otomatis ditentukan siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Nanti kan ada kelihatan, misalnya, coba yang mau jadi X yang mana? X yang minat belajar kali ya, Pak? Ya boleh. Jadi hubungan minat belajar dan multiple intelligency atau terhadap multiple intelligency itu bisa juga. Atau pakai bahasa Indonesia ya, jangan multiple intelligency, tapi kecerdasan jamak. Ya, hubungan minat belajar terhadap kecerdasan jamak atau kecerdasan majemuk. Pakai majemuk aja lah lebih enak ya. Kecerdasan majemuk di kelas 5. Nah, sekarang wilayahnya wilayah mana gitu kan? Apakah ada kemiripan? Kan kalau tadi Bu Eli sama Sinta kan yang satu di Sukabumi, yang satu di Cilengsi. Anissa di mana? Novia di mana? Anissa wilayah mana? Kabupaten, Pak. Oh, sama-sama Kabupaten Bogor keduanya. Iya, Pak, tapi nggak tahu, Pak. Iya, kayaknya kabupaten. Saya bukan sekolah saya, bukan di sekolah saya. Oh. Ya udah, berarti di Kabupaten Bogor gitu aja. Tambahannya kelas 5 SD di Kabupaten Bogor. Gitu. Atau sekabupaten atau mendingan dipakai di kabupaten lah. Jadi penelitian kamu seakan-akan meneliti satu kabupaten padahal diwakili oleh 2 sekolah. Makanya belajarlah namanya pars pro toto. Ya, artinya satu untuk keseluruhan. Contoh, nih Nida nih nggak kelihatan nih batang hidungnya. Nah, yang disebutkan batang hidungnya, padahal kan nggak mungkin batang hidung ngejum. Gitu ya. Nah, itu namanya pars pro toto. Nah, penelitian juga ada seperti itu. Satu mewakili banyak gitu. Nah, kalau kamu nulisnya penelitian cuma di satu sekolah terus disebutin semuanya, alah, itu mah jelas-jelas tidak sesuai karena syarat populasi itu sebetulnya banyak. Itu syarat populasi itu banyak. Nah, nanti gini, apa caranya begini untuk menghitung populasinya. Ini SD di Kabupaten Bogor ini kira-kira ada berapa orang sih gitu. Kan bisa lihat datanya di Dapodik kan. Ini sekolah ini ada berapa gitu aja sampel. Misalnya kamu mengambil secara random kayak itu namanya seperti itu. Tapi saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya tata cara penggunaan namanya penarikan populasi yang benar berdasarkan penelitian kuantitatif kewilayahan. Nah, ini kelanjutan dari metode penelitian yang berhubungan dengan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu sebetulnya nggak cukup kalau cuma 1 semester. Nah, dari metode penelitian kalau mau ada di sini gitu. Metode penelitian yang kuantitatif, maka di statistika pendidikan ini
jadi lebih tajam. Nah, kalau misalkan waktu medlit kamu ambilnya itu adalah kualitatif, maka siap-siap datanya itu banyak. Karena apa? So, bikin observasi harus divalidasi. Bikin instrumen wawancara harus divalidasi. Bikin lembar angket harus divalidasi juga. Dihitung juga. Dan itu luar biasa. Artinya inilah langkah-langkah serius kamu untuk menjadi mahasiswa sekolah, artinya mahasiswa akademisi. Gitu. Ya, syukur-syukur yang paling penting adalah lancar. Karena boleh dibilang saya betul-betul merasakan tahun ini itu zaman keemasan hasil dari perkuliahan yang saya bimbing. Itu semua yang ikut mata kuliah saya skripsinya pada cepat. Ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri ya. Mereka sendiri yang bilang, Pak, untuk kelas Bapak ya, tapi soalnya di kelas yang lain kayaknya pada lambat gitu. Bahkan kalaupun ada, kok saya jadi nggak mudeng ya dengan penelitiannya. Itu sih sebetulnya gara-gara kamu nyimak. Kalau nggak nyimak juga nggak bisa gitu. Artinya bukan karena saya aja, artinya mahasiswa juga nyimak dan mungkin catatannya masih ada. Kan percuma masuk kuliah, ngerjain penelitian, tapi catatannya dihilangin gitu kan. Kan ada juga yang model gitu. Nah yang bagusnya kebanyakan kelas sore sekarang udah pada mulai daftar sidang. Gitu, itu luar biasa kelas sore. Tapi nggak tahu angkatan kamu, kan kamu mau belum? Saya nggak mau membanggakan diri lah. Yang pasti di angkatan kamu saya pegang kalau tahun kemarin saya pegang 2 kelas. Ya, kalau yang sekarang saya pegang kayaknya cuma kelas kamu doang deh. Kelas sore doang. Gitu. Yang lainnya enggak, saya nggak megang. Ya nanti kita lihat aja pembuktiannya. Otomatis kan kalau kemarin banyak yang bisa gitu. Tapi yang kelas reguler A dan B kan saya nggak megang. Itu kesulitan tuh sampai disalah-salahin banyak revisi. Gitu. Kalau di saya yang bimbingan, Pak habis sampel revisi enggak? Enggak, lanjut aja langsung. Revisinya kapan Pak? Ntar kalau udah selesai. Gitu. Itu hati-hati. Bapak, Kenapa Rina? kan saya yang kuis kemarin kan nggak valid semua. Berarti harus bikin baru dong. Kenapa nggak valid semua? Ayo. Karena saya bikin ininya cuma 2 doang. 2 apa? Iya, tidak doang. Nah. Setuju dan tidak setuju doang, Pak. Ya itulah. Berarti kan bukan yang namanya metode itu nggak main-main, Rina. Berasa kan? Itu. Jadi bukanlah dosen yang nyalahin. Murid itu yang nyalahin itu. Kan lebih ngena dia ini ya, ditegur sama perilaku sendiri ya ketimbang sama dosen ya. Kalau dia sama dosen mah kadang-kadang baper gitu. Oh, apa sih dosennya juga killer gitu kan dibilang begitu. Enak nggak kalau suruh ngulang gara-gara responden? Gak apa-apa Rina, artinya cobalah pakai yang 5 skala Likert 1 sampai 5. Kan cuma diedit gitu doang, ambil data ulang, sama kayak Jatuh Anissa kan juga ada ambil data ulang. Karena pindah kelas. Jadi bukan kamu sendiri mah lebih parah lagi itu sebetulnya. Karena apa? Instrumennya ngaco.
Bapak kalau yang validnya 5 masih bisa dipakai nggak, Pak? Nanti kan digabung, ada penggabungan. Jadi jangan dipakai dulu yang 5-nya, ditanya dulu semuanya dengan penggabungan 2 sekolah. Saya Nanti, kan kelompoknya 3 orang, Pak. oh iya berarti 3 sekolah, tapi 2 variabel Oh, doang. 2 variabel gimana, Pak, maksudnya? Kamu jangan mencari 3-3-nya. Kamu 2 itu kamu 3 orang itu artinya memilih 2 variabel di antara 3. Nah, kamu sepakati mau yang mana. Oh, berarti pilih 2 sekolah doang gitu ya, Pak? Nggak nyambung orang. Eh, Elma sama gimana siapa sih? aja coba? Saya sama Karina, sama Kasinta Dewi, sama saya. Siapa? Elma, terus? Sinta sama Yuni, Karina, Pak. Kasinta Dewi. Oh, Rina, Sinta, Elma. Nah, kan ada 3 X nih, ya kan? Nah, 1 ngalah, nggak usah make gitu. Misalkan Rina ngedrop kan nggak valid semua, jangan dipakai punya Rina. Jangan gitu dong, Pak. Ya maksudnya siapa tahu punya Sinta rada banyakan validnya gitu loh. Tapi diujinya di 3 sekolah. Oh, berarti cuma yang angketnya doang yang dipakai 2. Kalau ngujinya tetap 3 sekolah gitu. 3 sekolah. Jadi masing-masing ngitung. Oh, iya, Pak. Kalau masing-masing nggak ngitung mah itu mah numpang nama namanya. Jangan-jangan Cinta nih mau numpang nama nih ya, mentang-mentang kamu di TU ya. Enggak dong, Pak. Bareng-bareng. Bareng-bareng Bapak, nggak mungkin lah. Apa Ki? kalau saya kan sama Mila ya Pak, saya nggak tahu juga Mila kan tadinya hari ini nggak bisa ikut Zoom katanya. Gini, saya kan sama Mila, saya nggak tahu kalau Mila waktu tugas sebelumnya itu dia melakukan apa, kasih instrumennya itu masih di Jawa Barat atau udah berangkat di luar Jawa Barat. Sekarang kan Mila nggak ada di Jawa Barat ya. Nanti saya Masih gimana di Pak? Jawa Barat, Ki, yang kemarin. Oh yang kemarin masih Jawa Barat. Ya Ya sekarang kan dia di belum mana? sebelum nikah. Sekarang dia kan ikut sama suami kemana Teh Sinta Dewi? Ke Sumatera, Pak. Tapi masih kuliah kan? Masih Pak. Masih. Cuman kan waktu bikin angket mah sebelum menikah, jadi masih Jawa Barat berarti. Ya nggak apa-apa, tinggal dicari di Sumatera itu minta tolong. Kan jadi enak, kamu berarti penelitian 2 pulau kan? Jadi keren ya, Pak. Jadi keren. Oh, kenapa harus nanggung sih gitu loh. Bikin judul yang bombastis sekalian. Antar provinsi ya Pak. Atau iya itu ALS, Angkutan Lintas Sumatera jadinya. Nggak apa-apa Ki, artinya tetap aja sedapatnya. Misalkan, soalnya gini di kelas, kan saya ngajar statistika pendidikan juga di kelas PGSDA ya. PGSDA itu ada yang 3 orang, 3 orang atau 2 orang gitu. Dia masih di Belitung. Nah, yang temennya ada di Bogor. Ya udah, yaitu judulnya ditambahkan di Belitung dan Bogor gitu. Nah, kalau kamu Sumatera mana? Apa iya satu pulau Sumatera, provinsi aja nyebutnya. Atau kota. Itu. Nggak tahu lagi Sumateranya mana. Tahu nggak Ki Sumateranya mana Ki? Kan Sumatera tuh luas Ki. Belum tahu Pak, nanti komunikasi lagi sama Milanya, Kamilanya. Mila yang mana sih? Nur Huriatul Kamila Pak, Mila. Oh dia pindah ke Sumatera. Keren lah. Biar kenal Medan ya. Ya kayak Sita Dewi ya. Kan Iya, Pak. Mila Sumatera Utara, Pak. ya bos hukum kan orang Medan kan ya. Oh, siapa sekarang Pak Jaka?
Oh, enggak, kanselor, kanselor. Oh iya. Kan orang Kalau Medan. Mila di Sumatera Utara Pak kalau nggak salah. Iya nggak apa-apa, itu kan biar tahu Medan. Jangan siapa tahu jadi orang Medan. Enak jadinya. Oh, kajian Medan dan Bogor ya. Oke, itu. Ada lagi nggak? Bapak, jadi minggu ini kita bertukar data aja ya Pak, sama Ya, menghitung di langsung gitu. buat saya nggak perlu lagi ngajarin kamu bagaimana nyusun untuk dijadikan artikel. Kalian udah tahu caranya bagaimana nyari penelitian relevan, bagaimana mencari latar belakang. Jadi variabel yang ada ya silakanlah di kata-katai gitu. Kalau saya mas lebih enak kayak gitu, dikata-katai aja gitu. Dasar gitu. Supaya apa? Ini ingat, penelitian itu ini buat kalian juga. Sebetulnya judul boleh apa aja. Judul bebas. Ya, yang paling penting adalah kamu mampu mencari urgensi dari penelitian kamu. Apa itu urgensi? Bahasa filsafatnya ontologi. Bahasa gampangnya adalah kenapa judul kamu penting diteliti. Kalau seumpama, saya nggak tahu. Bukan, nggak boleh itu jawabannya. Sebisa mungkin tahan dulu kalau seumpama nih kamu bikin judul. Judulnya contohlah pengaruh atau hubungan X dan Y atau pengaruh X terhadap Y. Terus ditanya, emang kenapa apa urgensi penelitian ini? Kamu nggak bisa jawab, siap-siap diganti sama dospem. Nah, ini tips aja nih. Banyak sekali yang kejadian gara-gara nggak tahu, akhirnya suruh ubah judul. Nah, ubah judul berarti kamu siap-siap kehilangan mood. Kehilangan mood, otomatis strategi kamu buyar. Otak kamu nggak nyampe dalam hal apa yang disampaikan dosen, biasanya ya udah disampaikan gitu aja. Kamu nggak dikasih pemahaman. Tapi kalau kamu judulnya dari kamu, variabel-variabel kamu sudah pikirkan baik-baik, insya Allah kamu bisa ngejelasin. Nah, kata kuncinya kemampuan kamu dalam menjelaskan pentingnya penelitian kamu. Kenapa harus meneliti yang X terhadap Y? Atau kualitatif, kenapa meneliti tentang fokus penelitian tersebut? Contoh judul, penelitian kualitatif. Judulnya, pengaruh, TikTok sebagai media pembelajaran era pasca pandemi. Tuh, kualitatif tuh ya. Itu kan sebenarnya judul-judulnya ngada-ngada aja kan? Gitu. Terus kamu bisa pinter nyari urgensinya. Diramu dulu, diracik dulu. Kamu bilangnya gini, Bu, anak-anak sekarang itu, atau Bu atau Pak ya, anak-anak sekarang itu gampang main TikTok. Nah, sebagai guru yang kreatif, bagaimana memanfaatkan teknologi menjadi sumber belajar baru. Akhirnya penugasan-penugasan sebisa mungkin kita upload untuk meningkatkan beberapa hal. Antara lain adalah keberanian. Yang kedua, interaksi dengan teknologi. Yang ketiga, secara substansi mampu menyampaikan pendapat lewat ekspresi, lewat kata-kata yang sifatnya komunikatif. Itu alasan baru aja saya pikir tadi.
Judul juga baru aja pikir tadi. Yang penting urgensi. Oh iya iya iya, langsung. Ketika kamu bisa menjawab urgensi penelitian, oh ya, oke saya setuju gitu. Tapi bikin judulnya tuh betul-betul disiapin sebelum ketemu dospem. Keluar SK, nah itu buru-buru siapin. Kira-kira arti pentingnya apa? Pentingnya penelitian kamu apa? Kalau seumpama pas ketemu dospem, yuk silakan semua kumpul, kan biasanya ada 5 orangan ya, atau 5-10 orangan. Kumpul di ngejum bareng atau di kampus bareng. Ditanya masing-masing. Arti pentingnya nggak tahu Bu, bikin judul aja. Oke, ganti. Kesel nggak digituin? Judul penelitian kuantitatif. Kalau hasil belajar, prestasi belajar pasti ngaco lah, pasti dianggap mainstream. Kamu bikin aja pengaruh atau boleh hubungan, ya. Saya pakai pengaruh karena supaya lebih dalam ceritanya. Pengaruh kemampuan pengaruh sumber belajar terhadap literasi membaca. Kemampuan literasi membaca atau kemampuan literasi anak SD. Kelas 2. Nah, sumber belajarnya mau diganti. Pengaruh reading corner. Nah, itu boleh kayak gitu. Atau pengaruh poster-poster terhadap literasi kemampuan literasi siswa kelas rendah. Kalau ditanya pentingnya apa? Nggak penting itu dicari. Tapi kan kamu nggak pengen kan yang namanya diubah judul. Udah bikin judul mah pusing 7 keliling. Tambah 1 keliling lagi. Tambah 2.000. Naik odong-odong maksudnya. Nah, artinya cari pentingnya apa? Bu, sekarang ini anak-anak SD itu harus mampu literasi. Nah, salah satu peningkatan literasi adalah dengan penyediaan sumber belajar berupa poster atau informasi-informasi yang ada di sekolah, baik disediakan oleh guru atau yang disediakan oleh sekolah dalam hal informasi tentang lomba, informasi ini, ya informasi vaksin gitu. Kan itu berupa edukasi. Nah, itulah Bu, kenapa saya mau mencari ada nggak sih pengaruh penempelan poster-poster ini terhadap literasinya anak-anak gitu. Kan jangan sampai di sekolah ada tata cara mencuci tangan yang baik, tapi nggak pernah dibaca. Nah, itu real dong. Coba tanya sama anak-anak. Kamu tahu ada poster nggak yang model seperti itu? Poster petunjuk cara mencuci tangan yang benar, ada nggak? Ada. Ada, Pak. Ada. Nah, coba tanya, baca nggak mereka? Ada yang baca, ada yang enggak, Pak. Itu yakin baca apa lihat gambar? Ayo. Lihat gambar. Lihat gambar kayaknya kalau anak-anak. Nah, itu maksudnya literasi membaca bukan hanya sekedar lihat gambar, tapi ada teksnya. Tahu nggak? Kan bisa ditanya. Itu poster buatan siapa? Kan ada identitasnya. Gitu. Dibuat oleh gitu kan? Apakah dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh puskesmas setempat, kan ada tuh logo-logonya. Gitu maksudnya. Nah, itu yang disebut kemampuan literasi. Dia mampu nggak membaca? Terus sampai ditanya, ada berapa langkah dalam mencuci tangan? Oh, pusing tuh anak-anak itu gitu. Nah, itu yang kamu cari.
mereka betulan tahu nggak gitu. Itu judul-judul yang seakan-akan kok kayaknya maksa banget, tapi sebetulnya penting. Pun kalau saya nggak sebutin, mungkin kalian juga menyangkanya itu hal biasa. Padahal dijadikan penelitian seru. Gitu. Soalnya kadang-kadang begini. Ini fenomena ya, bahkan saya sendiri saking bodohnya gitu ya. Yang namanya habis lebaran itu kan males masak ya. Gitu, males masak apalagi udahlah capek lah mendingan belanja aja gitu kan. Nah, tiba di warung Padang, set ada tulisan, libur, buka lagi sebentar lagi. Gitu kan? Buka lagi seminggu kemudian. Tapi nggak baca tulisan kecilnya. Di situ ada tanggal yang dia tulis kagak gede gitu. Nah, akhirnya kan bilang, seminggu lagi, oke, seminggu lagi saya masih bisa yang lain. Nah, mana saya kira udah seminggu, nggak taunya belum buka. Ternyata di situ ada informasi kecil, tanggal segini ya gitu. Kan berarti saya bodoh gitu kan? Karena nggak baca. Udah tahu di sini tuh di tempat tinggal saya itu goib itu pokoknya. Kuburan mah ada, tempat makan mah pada saat habis lebaran mah susah gitu. Ada yang selalu buka mah Indomaret selalu setia. Gitu. Ya kali makannya pakai crackers, pakai biskuit udah kenyang. Enggak lah. Atau makannya mie ramen yang agak mie-nya tebelan. Aduh, bisa usus buntu itu ntar lama-lama. Gitu. Oke. Jadi cari ide kreatif ya. Cari ide-ide kreatif, lalu urgensinya coba dikarang-karang. Itu betul. Nah, supaya tidak menduga-duga yang kamu pikirkan, langsung buru-buru cari di Scholar. Ya, Pak, ya Bu, sesuai dengan penelitian seperti ini. Padahal mah barusan ngarang. Iya kan? Kenapa? Dospem juga kalau kamu mengutip entah dari siapapun, dia nyerah. Ini saya jadi ngebongkar ini. Harusnya saya pause nih, saya potong antar rekamannya. Jadi ngebongkar aib ini, tata cara supaya judul diterima. Karena banyak kejadian begini, udah bikin judul pusing-pusing, nyampe ke Dospem diganti judulnya. Dengan alasan, ini mah saya bukan bidang saya, kamu ganti dosen pembimbing ganti dosen pembimbing aja. Lah kamu sebagai mahasiswa bingung. Yang ngasih SK kan bukan kamu. Iya kan? Yang ngasih SK kan dari prodi gitu. Entah siapa yang memutuskan tapi SK kamu keluar dapat dari prodi. Nah, otomatis kalau kamu disuruh nyari dosen lagi pusing lah pasti. Ya ada seakan-akan ya udahlah saya pasrah aja dengan dosen yang ini gitu. Kayak gitu. Untuk skripsi yang tahun ini dari 7 mahasiswa yang saya ubah judulnya secara total hanya 1 orang. Selebihnya hanya menambahkan kualitas penelitian. Contoh, yang udah lulus, yang kalau lihat di status saya, itu tadinya hanya mau meneliti di 1 mata pelajaran. Nah, tapi saya bilang jangan, telitinya 1 sekolah. Jadi dia neliti di sekolah tersebut selama 3 bulan. Tapi kepotong bulan Lebaran. Jadi waktu efektifnya hanya 2 bulan. 2 bulan itu ada di sekolah sampai akhirnya mungkin kepala sekolahnya gerah kali ya. Dia lagi, akhirnya dia diterima di sekolah tersebut. Ngajar. Nah itu. Tapi kan kalau kamu udah pada ngajar semua. Gitu. Kecuali yang di TK, kayak model Nida kan di TK tuh Nida. Nina di TK kan ya?
Janin. Iya, Pak. Iya. Takut. Jangan di TK, kamu pindah ke SD. Kamu jurusan PGSD, bukan PGTK. Kalau di TK, Iya, Pak. kamu ambil Minum kuliah juga. lagi PGTK. Gitu. Di SD aja tuh. Emang kenapa kalau di SD? Gitu. Terus, ya kalau Sinta kan mungkin memang saat ini masih nyaman di Juanda. Kalaupun nanti siapa tahu S2 mau jadi dosen PGSD silakan. Gitu. Kan banyak ya dari apa namanya? Dari S1 terus S2 akhirnya jadi dosen di Juanda juga. Banyak ya Sin ya? Ya gitu. Kalau saya sih nggak mau. Kalau kamu nanya pendapat saya sih nggak mau. Saya pasti akan jalanin kamu sebaik-baiknya burung yang dilepas dari kandang itu tidak pernah balik ke kandang. Jadi anggapnya lulus dari satu lembaga, misalnya saya lulusan UNJ, saya pantang balik ke UNJ. Mau untuk ngajar sekalipun, nggak boleh. Gitu. Lebih baik berkiprahlah di tempat orang. Gitu. Kalau di tempat sendiri, wah itu rasa jadi anak bawang lah. Gitu. Ya, tapi itu sebetulnya saya mengutip saran dari pembimbing akademik saya waktu saya kuliah. Saya tanya, saya haruskah kembali dan berkiprah di UNJ, Bu? Gitu. Enggak usah. Pergi, jangan kembali. Jadi banyak banget dan ternyata memang karena beliau menyarankan itu, ternyata saya lebih harum di luar. Yang di dalam tuh rasa-rasanya seperti anak bawang. Disuruh lagi. Sekarang saya nggak ada yang berani nyuruh saya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup kayaknya, Pak. Oke, berarti kalau Nanti cukup, bisa menyusul, Pak. ini saya saya biarkan Zoom-nya, saya serahkan nanti hostnya ke Novia. Mudah-mudahan masih bisa kepake. Kalian mau diskusi dulu silakan. Masih bisa pakai masih bisa pakai ini. Gitu. Oke. Jadi saya nanti leave meeting. Kalau misalkan enggak, nanti kan bisa end meeting sama Novia. Gitu. Ya. Artinya mau lanjut ke WA atau secara pribadi silakan, atau mau secara ngomong secara taktis gimana itu terserah. Oke, itu terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Ini udah mulai deras nih hujan-hujan. Pokoknya yang paling penting bukanlah otak yang terisi, yang paling penting adalah sehat. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.